Halo teman-teman, perkenalkan saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer. Nama saya Moreno Francis, NPM 1215520123081 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis paradigma. Jenis-jenis paradigma yang pertama adalah batch processing. Batch processing atau pemrosesan batch adalah metode yang digunakan komputer untuk menyelesaikan tugas data berulang dengan volume tinggi secara berkala. Tugas pemrosesan data tertentu seperti pencadangan, pemfilteran, dan pengurutan dapat menjadi komputasi yang intensif dan tidak efisien untuk dijalankan pada data transaksi data individual. Sistem pemrosesan batch digunakan untuk memproses berbagai jenis data dan permintaan. Berbagai jenis pekerjaan pemrosesan batch yang paling umum meliputi 1. Penagihan mingguan atau bulanan. 2. Pengajian. 3. Pemrosesan investasi. 4. Pembuatan laporan. 5. Konversasi data. 6. Siklus berlangganan. 7. Pemenuhan rantai pasokan. Yang kedua adalah time sharing. Time sharing adalah sistem komputer dengan banyak pengguna. Sebelum konsep ini muncul, user masih dibatasi oleh batch. Adanya konsep ini juga dapat meningkatkan keluaran atau throughput sistem. Konsep ini juga memungkinkan interaksi interaktif antara manusia dengan komputer. Contohnya, pemakaian suatu teller terminal pada suatu bank. Yang ketiga adalah networking. Dalam bahasa Indonesia, networking biasanya disebut sebagai berjejaring atau memperluas jaringan. Dilansir dari Columbia University, networking adalah pemrosesan membangun suatu koneksi dan hubungan dengan orang lain. Hubungan inilah yang bisa memberimu masukan atau bantuan dalam bentuk lainnya untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan karir. Yang keempat adalah graphical display. Graphical display adalah program komputer yang dirancang khusus untuk menampilkan informasi di layar monitor secara grafis. Yang kelima adalah mikroprosesor. Mikroprosesor lebih dikenal dengan sebutan CPU atau Central Processing Unit, adalah sebuah rangkaian terintegrasi atau IC sebagai unit mesin pengelola yang bekerja melakukan fungsi pokok, komputasi, aritmetika, dan logika. Contoh mikroprosesor yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah mikroprosesor pada sebuah PC atau laptop seperti prosesor Intel Core i-Series dan AMD Ryzen Series. Yang keenam adalah ubiquitous computing. Ubiquitous computing adalah metode untuk meningkatkan pengguna komputer dengan membuat banyak komputer tersedia di seluruh lingkungan fisik, tetapi membuat mereka secara efektif terlihat oleh pengguna. Teknologi yang paling mendalam adalah mereka yang hilang. Mereka menenun sendiri dalam kain kehidupan sehari-hari sampai mereka bisa dibedakan hari itu. Contoh dari ubiquitous computing adalah Apple Watch yang memperingatkan pengguna akan adanya panggilan telepon dan memungkinkan panggilan tersebut diselesaikan melalui jam tangan. Contohnya lainnya adalah ketika pengguna terdaftar untuk Ebitable server buku audio Amazon, memulai bukunya menggunakan aplikasi Ebitable pada ponsel pintar di kereta dan terus mendengarkan buku tersebut melalui Amazon Echo di rumah. Yang ketujuh adalah metaphor. Metaphor diambil dari kata metamorphosis. Artinya di sini adalah perubahan ke dalam bentuk yang lebih baik dari suatu yang sudah ada. Contohnya, speaker headset adalah metafor dari akuntansi, dan keuangan dan keyboard adalah metafor dari mesin tik. Yang kedelapan adalah direct manipulation. Manipulasi langsung atau direct manipulation melihat pentingnya faktor visualisasi, maka muncullah konsep manipulasi langsung atau direct manipulation. Selain itu, respon terhadap audio juga diperlukan. Contoh, konsep what you see I what you get. Misalnya, support apa yang user lihat pada tampilan layar, maka itulah yang nantinya akan menjadi keluaran atau output. Yang kesembilan adalah multimodality, adalah sistem yang tergantung pada pengguna beberapa saluran komunikasi pada manusia. Sistem ini dirancang dengan meniru fleksibilitas, observasi, dan artikulasi
yang dimiliki oleh manusia. Contohnya, multimodal, multimedia, dan virtual reality adalah contoh penelitian dalam bidang sistem interaktif. Yang ke-10 adalah CSCW atau Computer Supported Cooperative Work, adalah pengguna komputer dan software untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama dalam sebuah grup di mana setiap anggota grup menyadari kehadiran anggota lain pada grup. Contoh yang digunakan pada Computer Supported Cooperative Work adalah kolaborasi pada ilmuwan yang bekerja sama pada suatu proyek, pengarang mengedit suatu dokumen bersama-sama, programmer suatu sistem secara bersamaan, bekerja sama sebagai sharing atau suatu video bersama yang compressing aplikasi, para pembeli dan para penjual melakukan transaksi secara NBI.